siang hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam kegiatan yang kedua, yaitu webinar atau pelatihan pengembangan video pembelajaran yang alhamdulillah kita bisa laksanakan dengan lancar dan juga kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala bimbingannya yang berupa ajaran agama Islam. Teman-teman semua yang saya hormati, mohon maaf dan mohon izin kali ini saya sebagai host, karena host utamanya sedang ada acara. Ya, kita doakan saja acara lancar. Tidak tahu acaranya mungkin apa, tunangan atau apa gitu lah. Teman-teman semua yang saya hormati, hari ini kita pertemuan terakhir, pertemuan kedua. Jadi kita santai saja, karena memang agendanya adalah kita coba mengedit bersama. Jadi kita akan laksanakan kegiatan ini sampai jam 3, teman-teman. Jadi saya berharap teman-teman yang masih belum hadir atau belum standby bisa standby. Harapan kami kegiatan ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Oleh karena itu nanti hasil dari video ini selain sudah diupload di YouTube-nya, ini ya lihat kemarin itu sudah diupload di YouTube-nya masing-masing ini ya. Ya rata-rata sudah punya channel semua, cuman ada yang bilang ini yang isian kedua ya. Jadi kalau nggak ada kegiatan nggak diisi itu YouTube-nya itu ya. Jadi oleh karena itu nanti harapan kami nanti akan saya kasihkan link untuk mengumpulkan video. Nah, nanti insya Allah link itu atau mungkin video itu nanti kita kumpulkan, ya. Kita kumpulkan bersama-sama, nanti saya akan share ke teman-teman semua. Jadi seperti biasa, setiap kegiatan kita nanti hasilnya untuk bersama ya teman-teman ya. Jadi hasilnya untuk bersama. Jadi insya Allah nggak harus hari ini dikumpulkan, tapi paling tidak hari ini kita belajar bersama untuk mengedit. Meskipun saya tahu Pak Bas, Bu Dian, Pak Bagus itu sudah selesai semua itu. Ya, sudah selesai semua. Jadi nanti harapannya nanti tetap dikumpulkan jadi satu dan nanti kita bisa sharingkan kembali kepada teman-teman semua. Insya Allah kalau nggak ada halangan nanti di MGMP dibuatkan channel sendiri, kumpulannya hasil karyanya teman-teman. Jadi biar nanti meskipun tidak terlalu terkenal, tapi barangkali ketika orang cari di YouTube itu, oh ada MGMP Gresik, wah lumayan lah. Ya rada gaya kan begitu. Jadi itu untuk kegiatan kali ini nanti sekali lagi agendanya adalah untuk mengedit dan nanti mungkin di awal ada review sedikit terkait dengan materi kemarin yang sudah kita bahas, review paling cuma 10 atau 15 menit. Mungkin ada yang kesusahan nanti bisa disampaikan nanti Bapak Ibu pada saat kemarin yang sudah melaksanakan editing itu masalahnya apa, termasuk saya ini ya. Saya masih punya mentahannya, itu pun karena bukan wajah kamera, jadi gayanya juga masih kurang meyakinkan, kan begitu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk kegiatan nanti Ustadz, nanti pemateri nanti menyampaikan sampai jam 3. Sebelum jam 3 nanti paling tidak menyesuaikan, entah itu setengah jam berikutnya, sebelum selesai nanti kita bisa tanya jawab. Biasanya di seperti ini nanti akan banyak pertanyaan-pertanyaan. Makanya sesi kali ini kita akan coba kasih kesempatan untuk banyak bertanya. Ya. Jadi banyak bertanya, bisa lewat chat ya nanti ataupun langsung nanti Bapak Ibu bisa angkat tangan di dalam kamera, nanti kita tunjuk siapa yang akan menyalakan audionya. Saya rasa itu saja sebagai pembuka kali ini. Nanti selanjutnya akan saya serahkan kepada Bapak pemateri. Kami persilahkan Ustadz Nazar.
Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada siang yang cukup sejuk ini. Alhamdulillah kali ini berbeda tempat karena memang yang kemarin itu naik turun dan alhamdulillah ini kemarin dapat pesan gini sampaikan ini tempatnya. Alhamdulillah dapat tempat di studio SDMM, SD Muhammadiyah Manyar, yang mana Bismillah lah, nggak kuotanya atau wifi-nya ada trouble seperti itu. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, bagi yang sudah selesai, ya alhamdulillah. Karena memang edit video itu istilahnya ilmu yang bisa dipelajari tanpa kita sekolah, dan meskipun berbeda bukan jurusan multimedia itu pun bisa. Karena saya pun belajar ngedit itu dari terpaksa, dari memang kebutuhan dan memang sudah waktunya akhirnya mengharuskan itu bisa. Nah, untuk reviewnya ini akan saya review sebentar terkait fitur-fitur yang ada di KineMaster. Bisa dilihat. Nah, ini semuanya bisa terlihat ya. Nah, ini tampilan awal. Nah, di sini ketika ini Pak ya, ini itu adalah video yang sempat kita buat, ini bisa dihapus dan bisa juga kita lanjutkan lagi untuk edit ulang. Kalau memang kita buat ulang itu di sini, ya. Tapi kalau ini itu adalah video yang sudah pernah kita buat. Ini ada tampilannya ada 6. Nah, misalkan yang sini, ini mulai saya editnya diketik yang ini. Nah, masuk di tampilan seperti ini. Memang kemarin kan saya inginnya itu kita itu sudah ready seperti ini. Ready dalam artian entah itu musik, terus gambar mentah atau footage-nya, terus entah itu background-nya dan lain-lain sudah ready, baru kita edit seperti itu. Nah, memang paling enak itu di sini ada laptop 1 sama gawai atau handphone seperti itu. Nah, untuk tahap awal ini cara memasukkan ini saya hapus saja. Ini adalah kalau di sebelah sini itu fitur undo atau redo ya, kembali. Terus ini bisa, ini tuh fitur untuk hasil akhir. Jadi ketika Bapak Ibu semua sudah selesai, di sini ada FHD Full HD 1080 pixel. Ini ukuran ketika kita pakai di laptop ini penuh atau di televisi. Nah, SD ini juga sama, cuma kalau memang nanti kita untuk upload di YouTube, ya kita pakai 720 udah cukup. Kalau ini ya nggak apa-apa. Kalau misalkan HP-nya itu memorinya masih banyak seperti itu. Dan di bawah sini itu ada rendah, ada tinggi. Itu maksudnya ketika kita tarik ke tinggi, semakin kita tarik ke tinggi, itu nanti di sini panjenengan lihat, nah sekitar 258 MB. Itu artinya nanti sekitar itu video yang akan kita render atau ekspor gitu. Nah, di sini nanti ada tulisan ini 106 GB tersisa. Misalkan di sini 248 MB, ternyata di sini 100. Ya, panjenengan turun dari sini. Tidak apa-apa. Apakah resolusinya berkurang? Jelas berkurang seperti itu.
Jadi makanya di sini kita pakai tengah-tengah aja, terus di sini kita pakai SD yang 720. Kalau yang ini nanti pakai di HP, ini juga sama. Jadi kita pakai ini, terus diekspor sudah. Itu mungkin. Nah, kembali lagi, kalau yang di sini, itu fitur untuk melihat template. Jadi di sini. Nah, nanti teks-teks ada di sini. Ini saya geser pakai tangan. Tadi itu saya coba pakai mouse portable sama keyboard portable. Ternyata ya bisa, tapi akhirnya saya sharing screen pakai mirror ini, akhirnya jadinya nge-lag ya bahasanya. Nah, jadi ini nanti ini bisa tumpuk sampai bawah seperti itu. Nah, kalau misalkan ingin menampilkan display kita, itu kita tekan yang ini, tombol ini. Nah, akannya muncul di bawah. Nonton nggih. Misalkan kembali bagaimana? Diklik yang ini lagi. Nah, kembali awal. Sedangkan fitur untuk pertama kali masukkan itu adalah fitur media untuk membuat background awal. Klik ini. Nah, ini background awal. Kita lihat di situ. Atau misalkan Bapak Ibu semua sudah download tuh di background, itu nanti akan muncul. Kalau di sini kan hanya seperti ini, hanya bawaannya di master. Kalau ingin kita update ya download yang kemarin di epic.com itu atau di Pixabay. Nah, setelah selesai background yang ini gitu. Ini background. Setelah itu kita perginya ke lapisan. Lapisan itu untuk memberikan ini yang panjenengan green screen. Meskipun bukan green screen tidak apa-apa Bapak Ibu. Nanti juga tetap bisa dikasih teks. Memang green screen itu enaknya kita syutingnya itu bisa duduk di kursi, kita jalan-jalan. Nanti tahapnya editan kita yang kita model itu sedemikian rupa. Jadi bisa kita geser rata kanan, rata kiri, kecil, besar, itu enaknya di situ. Nah, ini juga bisa kita klik. Nah, ini di media. Ini panjenengan pilih. Nah, ini untuk yang gambar background hijau itu tadi. Kalau misalkan sudah, nah ini ada fitur namanya gunting, ini cut, ya. Ini untuk memotong. Misalkan saya klik yang ini, yang background. Itu kalau kita klik di sini ada pangkas ke kiri, playhead ya. Nanti yang hilang adalah sebelah kiri. Kita coba, ya. Nah, seperti ini hilang. Jangan tidak apa-apa, Pak. Nanti kita klik ini, kembali lagi. Nah, seperti di komputer itu Ctrl Z lah. Atau bisa kita pangkas di tengah-tengah, kayak gitu, di playhead, ya, bagi tengah. Kalau sudah ya kita klik. Misalkan ngasih animasi masuk, ya. Ini. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini terserah dengan. Ini tak disambung apa doa? Nah, biasanya ini pakai berbagai macam. Misalkan video 1 itu pakai baju seperti ini. Nanti pakai video 2 baju seperti ini. Kalau saya pernah itu membuat video yang istilahnya itu cloning. Oke. Jadi saya rekam di mana? Rekam green screen, terus saya juga rekam green screen. Akhirnya green screen-nya saya edit, akhirnya jadi kesatuan. Nah, nanti kalau nambah teks bagaimana? Nah, misalkan ini, ya. Dengar nih suara nih? Ya, dengar. Oh, suara videonya nggak dengar, Ustaz? Oh, enggak dengar. Iya. Oh, Bu Sri gabung dengan Bu Lis. Belum. Kecil suaranya, Ustaz. Kecil. Iya, kecil. Pokok intinya
ketika kita itu ngomong yang ingin kita tegaskan di situ, maka kita butuh teks. Tapi kalau sekedar kita itu hanya untuk prakata atau sambutan atau opening, ya nggak usah kasih teks, nggak apa-apa. Dan kemarin kan buat ibu-ibu yang misalkan bawa bapak, ngetiknya terlalu sulit pakai di handphone, itu monggo panjenengan pakainya di PowerPoint. Nanti backgroundnya kasih green screen, itu sudah bisa. Kalau memang di sini itu memang agak kesulitan ya, karena memang layarnya itu kecil, ya, jadi kita harus memang di laptop di PowerPoint kayak gitu. Misalkan ya, ini untuk kita tambah teks, kita ketik lapisan, terus di sini ada teks. Nah, sini misalkan ini materi. Setelah ini, terus kalau kita ingin edit ulang, itu silakan diketik lagi keyboard. Kita klik keyboard lagi. Nah, ini edit lagi. Jadi jangan sampai ini gimana cara editnya akhirnya dihapus. Enggak seperti itu. Terus kalau misalkan ingin ganti font, ini ketik yang A besar, A kecil ya. Itu kita bisa pilih sesuka kita. Apakah fontnya hanya seperti ini? Bisa kita dengan custom istilahnya, dengan kita download lagi sih. Tapi ketika pembuatan video, saya sarankan itu karena video itu istilahnya singkat, maka pilih istilahnya huruf yang bisa itu terbaca siswa. Contoh seperti ini, protokol. Nah, kita oke. Nah, kayak gini. Gak itu, untuk pertanyaan. Nah, ini ada animasi masuk. Nah, jadinya seperti ini. Kan ini ya. Nah, misalkan ini lagi, kita klik yang ini. Kita klik lagi. Misalkan animasi keluarnya ketika ini selesai sampai sini ya. Itu keluarnya nanti misalkan putar ini atau seperti ini misalkan. Setelah itu ada alfa atau opasitas. Ini kayak opacity, jadi semakin ke bawah itu akan semakin tidak terlihat. Ini biasanya dipakai untuk tanda air, misalkan panjenengan mau ngasih di sini nama lembaga sekolah di pojok sini, panjenengan kasih ini boleh. Tapi kalau saya sih biasanya pakainya itu lewat gambar. Nah, lagi-lagi gambar kalau panjenengan bisa, kalau saya pernah pakai Corel Draw itu kan enak jadinya gambar. Kalau misalkan tidak bisa, ada namanya PowerPoint, dan lagi-lagi nanti panjenengan kasih background hijau kayak gitu. Jadi nanti bisa diedit di sini. Setelah itu ini ada rata kanan, ini rata kiri, terus ada bersinar. Ini mau bukan coba bersinar itu ya, ada kayak apa ya? Samping-sampingnya ini ada latar belakang kayak gini atau latar belakang penuh dan lain-lain. Mungkin itu sekilas reviewnya untuk beberapa fitur di KineMaster, karena memang untuk video pembelajaran itu kira-kira hanya butuh teks, dan misalkan kalau untuk insert video itu nanti bisa dilapiskan, kan kita nggak harus kemarin ya harus buat semuanya utuh, tapi kita bisa juga download itu di Pixabay seperti itu videonya, atau di YouTube yang memang kita anggap materi kita ada di situ. Jadi itu reviewnya. Iya. Coba mungkin untuk sebelum kita coba untuk praktek mengedit, Bapak Ibu semua, mungkin kita coba untuk pertanyaan dulu, Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan mungkin yang sudah dilakukan, ini kesulitannya apa? Ini Pak Didi, pertanyaan Pak Didi.
Oh, monggo Pak Bas, silahkan. Kalau untuk mau dubbing itu Pak, jadi kita nggak ngerekamnya suaranya nggak live, tapi kita pakai dubbing. Bagaimana untuk mencocokkan atau mengematchkan antara gambar dengan dubbing kita? Itu aja Pak Didi. Oke, jadi intinya memasukkan suara lain ya ke dalam KineMaster gitu Pak ya? Ya kita pakai. Jadi suaranya Sendiri, terpisah. Ya, ini Ustaz. Pertanyaannya jadi sudah punya gambar, tapi punya audio sendiri. Lah ini mencocokkannya, ngepaskannya ini bagaimana Ustaz? Silakan. Matur nuwun. Basuki. Jadi kalau memang untuk kita mau dubbing itu harus pas memang mimiknya. Kalau saya punya trik itu gini, kalau memang panjenengan mau dubbing, sekarang kan musimnya pakai masker nih, biar panjenengan nggak ketahuan mimiknya kelihatan gitu, double masker gitu. Saya kemarin itu membuat video lomba 3M yang mencuci terus apa itu. Nah berhubung yang objeknya itu nggak pakai gambar, terus kata-katanya ada yang keliru, akhirnya gini aja karena nggak kelihatan mimiknya. Karena dia pakai masker, ya sudah wis dubbing aja itu kalau memang seperti itu Pak. Dan kalau kita memang kelihatan mimiknya, ya kita harus melihat videonya sekalian di situ. Misalkan HP kan ada fitur rekaman, nah itu ya panjenengan langsung ngomong di situ. Kalau saya membuat video selama ini itu saya kan ada kamera, biasanya saya kan kalau membuat video pembelajaran kadang HP, kadang kamera, itu kamera kan nggak ada mic internal, mic internalnya jelek, akhirnya saya pakai mic eksternal yang memang bagus untuk di situ, akhirnya saya dubbing di situ. Nah akhirnya setelah dubbing di situ saya itu tapi kalau di fitur KineMaster nggak ada untuk keselarasan. Kalau saya biasanya pakai Adobe Premiere, itu ada namanya synchronize, itu antara audio 1, 2, itu bisa dimampatkan dengan sekali klik. Itu dubbingnya di sana. Tapi memang dubbing di sini itu dalam artian kan panjenengan sudah buat video, terus panjenengan ingin videonya lebih baik lagi dengan video, dengan suara yang tentunya lebih bagus, di ruangan yang tertutup, akhirnya panjenengan buat dubbing ya. Akhirnya ya panjenengan harus buat voice-nya lagi itu. Panjenengan lihat video panjenengan sama ngomong di depannya video itu. Memang harus mencocok-cocokkan. Dan itu sulit kalau dubbing itu. Kalau saya menyarankan, kalau dubbing nggak usah dilihatkan wajahnya saja. Saya pernah buat video itu karena memang sudah waktunya terlalu mepet, akhirnya buat video itu kayak gini. Nah, tapi ini bukan dubbing sih. Ini saya itu membuat video bahasa Arab dengan fitur rekam layar. Tapi ini bukan dubbing. Dubbing itu kan istilahnya sudah jadi videonya, terus kita ingin nambah fitur lagi, kayak gitu. Tapi kalau memang dubbing itu kesulitannya kita itu mimiknya nanti nggak sama. Ya pasti jadinya, saya pernah buat lomba film, saya pakai dubbing, itu intinya nanti jurinya kok tahu mimiknya nggak sama. Kenapa? Karena suara yang ada di jalan, misalkan ya, panjenengan itu syutingnya di jalan, ternyata ada mobil lewat, ada apa lewat, ternyata dubbingnya itu suaranya bersih sekali. Itu juga ini menjadi kok seperti itu, nggak ada suara alami. Jadi kalau misalkan panjenengan pengen benar-benar buat video, itu kalau bisa HP itu ada mic-nya Pak. Jadi panjenengan ketika ngerekam pakai HP itu ada mic-nya. Jadi ini kan HP nih. Sini ada mic clip-on. Clip-on itu murah kok. Kemarin saya pernah beli yang 20.000. Nah ini kasih tripod, clip-on-nya itu panjenengan taruh di sini, di kemeja. Insya Allah nanti suaranya jelas nonton. Atau kalau nggak ada clip-on ya pakai headset kayak gini, headset bawaan HP, itu panjenengan colokkan sudah jelas suaranya insya Allah. Oke. Jadi begitu Pak Bas. Jadi memang terkadang kendalanya di situ Ustaz ya. Ketika membuat rekaman otomatis kan tripodnya agak jauh, maka suaranya itu kadang-kadang kurang begitu sip lah.
Nah, jadi solusinya bisa pakai clip on ya? Ya, bisa clip on. Oke. Ya, jadi itu Pak Bas. Jadi memang kesulitannya cukup besar kalau misalnya buat dubbing. Ya, mungkin maksudnya Pak Bas itu tadi biar suaranya lebih jelas gitu ya Ustaz Lebih ya. mantap. Iya, lebih mantap begitu ya. Oke, begitu Pak Bas nggih? Oke, matur suwun, matur suwun. Mas. Sami-sami. Ya, berikutnya. Oh ya, saya Ustaz. Mungkin saya sendiri juga Ustaz. Ini sejak kemarin juga ini bukan ahli multimedia Ustaz. Saya mau tanya, kira-kira ketika membuat video seperti ini, yang kita siapkan itu membuat materinya misalnya di PowerPoint dulu, atau kita buat rekaman videonya dulu Ustaz. Jadi saya jadi bingung, ini enaknya ini rekaman video dulu terus saya buatkan materi, atau materinya saya buat terus saya buat video. Tapi nanti kalau materi saya buat otomatis saya kelihatan di kamera itu ngerpek Ustaz. Nah itu gimana? Enaknya itu buat, kalau bahan-bahan kan sudah pasti Ustaz untuk ngedit ya. Tapi untuk materi misalnya sebelum ngedit itu kan kita punya bahan misalnya PowerPoint. Nah itu enaknya yang mana dulu Ustaz? Terima kasih. Nah, ini kembali lagi ke video saya di sini. Ini memang saya perpaduan, ini saya ngerekam layar, mulai dari awal sini. Nggih. Ini Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak berjumpa kembali. Saat ini Ustadz akan memberikan materi at-ta'aruf. Nah, kayak gini kan ini perpaduan antara PowerPoint, ya istilahnya saya PowerPoint saya buatnya di Corel. Nah setelah itu, jadi misalkan kita pengennya materi apa, lah memang kita itu ada triknya. Jadi kalau syuting, kalau saya bisa ngerekamkan di sini itu ada televisi, ya. Ini kan TV. Nah di depan kita itu ada TV, itu kita shot untuk PowerPoint. Jadi kita selisih PowerPoint di depan TV. Nah di depan TV pasti itu ada HP kita. Jadi kita itu enggak seakan-akan menghafal padahal kita itu melihat teks. Kalau kita melihat laptop atau catatan kertas biasanya itu kok matanya kelihatannya di bawah atau di atas gitu melihat teks. Iya, betul. Tapi kalau di depan kita itu ada TV, itu enak kayak gini. Saya biasanya ngerekamnya di sini, ini TV, depannya itu saya kasih HP atau kamera. Jadi saya melihat TV. Padahal di situ saya pegang pointer kayak gitu. Nah, ini saya itu campuran sampai akhirnya di sini ada video percakapan kayak gini. Namanya si Udin. Nah, kalau ini coba kita lihat. Waduh, diajak lagi dia. Nah, Ustadz terusan aja. Saya itu malu nanti kalau nggak bisa. Ini memang nyocokannya agak sulit. Soalnya nggak pakai teks. Karena sudah berdua ya kita. 1 jam syuting, 1 jam edit. Malu nanti kalau nggak bisa. Praktek at-ta'aruf perkenalan kita tunjukkan kepada anak-anak kelas 4 SD Muhammadiyah Manyar. Oke? Ya sudahlah, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau memang ini editnya bukan di Master ya. Ahmad. Mas Muka Ismi Udin. Nah, misalkan seperti ini. Jadi kita memang pembuat pembelajaran ini karena anak SD ya. Jadi kayak kalau dibuat serius itu ya anak-anak nggak masuk, akhirnya saya buat sistem namanya cloning kayak gitu. Kalau anak-anak ya ada film namanya Naruto itu bisa berubah jadi banyak. Nah itu kita terbantu dengan fitur namanya green screen kayak gitu. Nah kalau misalkan kita nggak pakai green screen bagaimana? Ya nggak apa-apa karena kita nggak mengharuskan itu. Green screen itu nggak semuanya yang harus kita setiap video kita pakai itu. Dan memang mana yang lebih dulu materi atau video. Kalau saya sarankan sih pembuatan video itu skrip atau materi. Jadi materinya sudah jelas, kita runtut ya kayak seperti saya membuat misalkan pelatihan. Itu saya buat PowerPoint-nya runtun. Poin 1 pengantar, 2 mengenalkan, lagi praktek dan lain-lain. Begitu juga dalam membuat video, biar apa? Ketika kita membuat video itu lebih efisien, tidak membuang-buang waktu. Ketika saya buat video, bisa saja video itu hanya 5 menit, tapi saya syutingnya 1 jam.
kenapa ya baru gini terus salah. Tapi enggak, saya matikan, saya lanjutkan saja. Terus saja sampai selesai, baru nanti tahap editing baru di-cut gitu. Kita sambung-sambung. Nah, itu mungkin istilahnya itu one man ya. One man itu kalau dalam video produksi itu ya satu orang yang syuting itu sendiri, satu orang yang edit, satu orang yang share. Jadi nggak ada teman. Beda lagi lek panjenengan ada kelompok misalkan yang bagian edit sendiri, terus yang bagian misalkan syuting sendiri, bagian ngomong sendiri, yang nyiapkan skrip sendiri itu enak. Beda lagi lek sekarang itu kan sistemnya satu orang yang edit dewe, yang bisa dewe nonton. Iya, ya itu tuh Ustaz. Jadi intinya itu Ustaz ya, kita siapkan skripnya dulu ya Ustaz ya. Jadi nanti apa yang dilakukan biar nggak terlalu lama. Jadi ini mohon maaf ini saya juga baru. Jadi saya merasakan sendiri Ustaz ketika membuat video ini juga saya agak bingung karena tadi one man tadi semuanya. Jadi one man, jadi otomatis materi skrip apa yang dilakukan gitu Ustaz ya. Ya pertama apa dulu gitu ya. Oke, oke, terima kasih. Berikutnya teman-teman, monggo yang mungkin yang sudah mencoba atau bahkan yang belum mencoba, karena memang ini kalau nggak dipraktekkan langsung ini agak susah. Ini saya juga mencoba membuat yang video saya bukan green screen jadi green screen di KineMaster itu bagaimana Ustaz? Videonya green screen. Videonya tidak pakai layar polos. Layar polos kemarin kan polos, terus merubahnya menjadi green screen bagaimana Ustaz? Sami mawon. Kan kemarin katanya kan tidak harus hijau Ustaz ya. Nah, coba mungkin misalnya tidak hijau terus nanti dijadikan green screen Ustaz. Ini karena video saya itu hijau. Iya. Maksudnya green screen. Lah misalkan kalau saya pakai di sini tidak green screen bagaimana? Nah, cukup mudah di sini. Nah, ini kita klik lagi di sini. Lapisan ini namanya lapisan. Nah, kita pergi ke kunci chroma. Oh, kunci chroma ya. Nah, kenapa di sini kok saya pakai mengaktifkan masker ya? Artinya di sini masker padahal aslinya itu ya kayak alpha. Alpha itu ya apa ya? Tampilan antara hitam dan putih itu harus jelas. Jadi objek di sini memang kita haruskan itu putih. Kalau memang benar-benar putih berarti ini sudah hilang backgroundnya. Background itu warnanya hitam. Nah, kan saya sarankan gitu. Ketika nggak dicentang ya kita kesulitan untuk ngedit. Kita ginikan biar gampang. Nah, ketika di sini bukan layar hijau atau green screen, itu kita di sini kita edit. Nah, tergantung kita. Ini background kita warna apa? Ini ada semua warna. Nah, ini kan custom ya. Jadi ketika kita ingin misalkan di sini yang di atas kita klik yang kotak-kotak ini. Ada 9 ya. Nah, di sini itu ada custom. Ini beberapa warna. Tembok misalkan ya. Tembok kita warnanya apa? Putih misalkan. Ya, kita klik putih. Di sini kita klik putih. Sudah kita klik, ya, oke. Nah, ini kalau sudah, ini kita cocokkan. Karena memang di sini background saya itu adalah warnanya itu bukan apa namanya hijau, akhirnya tidak terlihat. Kunci chroma-nya di sini karena memang warnanya itu saya backgroundnya itu mintanya tadi menghilangkan putih, akhirnya ya kayak gini jadinya. Kalau coba saya misalkan di sini warnanya adalah kuncinya di sini adalah hijau, misalkan saya klik ini hijau, kita oke lah jelas. Jadi tergantung tembok kita, apapun meskipun temboknya warna hitam, warna apapun itu bisa dengan cara kita ngatur warna kunci. Nah, warna kunci. Nah, ini bisa dipilih sesuai temboknya. Tapi memang lagi-lagi ketika kita itu membuat video, jangan sampai backgroundnya putih, terus kita pakai baju putih, terus pakai kopiah putih. Akhirnya nanti hilang semua, tinggal wajahnya. Jadi harus berbeda. Misalkan saya di sini kan dalam perfilman itu hanya ada blue screen dan green screen. Karena dua warna ini itu yang jarang dipakai
orang, dan juga tubuh ini nggak ada yang warnanya biru atau hijau, itu jarang sekali. Atau rambut kan warna-warna yang memang tertera di dalam tubuh itu ya rata-rata hitam, kuning, putih, itu aja, kecuali baju. Di baju di sini, karena di sini hijau, saya coba menghilangkan bajunya ya. Kunci chroma lagi, warna kunci di sini saya klik hijau, saya oke. Nah, misalkan kayak gini ya, saya hilangkan warna birunya. Nah, ini di otak-atik, panjenengan otak-atik sampai memang benar-benar loh, akhirnya warna berubah ya. birunya berubah. Kalau memang untuk kita pengen yang detail banget, ya kita harus nah ini nih, jadinya kayak gini. Karena kita ambil yang hijaunya hilang, loh, karena kacamata saya juga warna biru. Dan untuk kejelasan memang kita harus butuh lighting. Nggak bisa kita mengandalkan sebagus apapun kamera kita atau lensanya bagus, tapi lightingnya kurang, itu juga bermasalah. Persiapannya luar biasa, bedaknya, listiknya, akhirnya lightingnya kurang-kurang, jadinya nggak gelap. Gitu. Jadi memang itu harus ada melengkapi lah. Nah kemarin kan kalau misalkan budget gimana untuk fiturnya, apa lighting saya nggak punya, ya pakai lighting di HP bisa. Kalau misalkan HP-nya cuma satu, ya silakan syuting di sore hari atau di pagi hari, itu kan cahaya matahari itu bagus kayak gitu. Jadi itu istilahnya ya apapun bisa, insya Allah. Mungkin itu. Oke. Terima kasih Ustaz. Berikutnya teman-teman monggo. Halo teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Anya Pak Didi. Ini dengan siapa ini ya? Bisa. Bu Ida. Oke, baca Sada. Monggo. Bu Ida, kami persilahkan. Dinyalakan, Ustaz. Bu Ida. Halo. Halo, ya. Loh, sudah terdengar tadi. Sudah Bu Ida suaranya. Suaranya sudah terdengar Bu Ida. Untuk background itu kan saya sudah ngambil misalnya. Kemudian kalau saya memanjangkan sesuai dengan video atau audio, itu caranya supaya cepat bagaimana? Karena kalau pakai jari itu ngodot terus, itu capek jarinya. Iya bisa. Gitu loh. Iya, Bu Ida. Saya tentu kemudian saya tarik, itu kok lama sekali. Kesuwen gitu. Iya. Sama Kak Safa. Iya. Ini Bu Ida, ini videonya nggak dimunculkan di gambarnya Bu Bajang ya. Oke. Monggo Ustaz, langsung ini susah ngotot ini Ustaz. Terima kasih. Monggo Ustaz, dijawab langsung awan. Monggo ditinggali. Jadi memang dalam kita itu membuat video di HP itu memang harus sabar. Dalam menarik background itu memang kita sesuaikan sesuai video kita. Gampang untuk menarik itu cepat. Ini saya pegang dua-duanya di HP itu di sini Ini saya pegang layar sebelah sini. Ini juga saya pegang. Ini saya kecilkan. Oh, panjenengan lihat. Nah, ini kecil Kalau narik bagaimana? Ya. Gampang, tinggal panjenengan kecilkan Nah, kan kecil. Nah, di sini itu timelinenya semakin mengecil. Nah, untuk narik lagi gampang, tinggal tarik panjang, langsung panjang langsung 5 menit. Kenapa? Karena ini saya kecilkan dulu timelinenya. Saya tarik pakai dua tangan, sini tangan saya satu, sini tangan saya satu, saya mampatkan istilahnya. Jadi, tapi kalau panjenengan itu ini sudah besar, nah di sini kan itu hanya masih beberapa detik tapi sudah lebar. Terus panjenengan dari sini tarik lama sekali. Ini baru 1 menit Ini yang di sini tuh durasi. Nah 1 menit lama. Kenapa? Karena di sini kita lebar.
Nah, timeline di sini kita kecilkan dengan 2 jari kanan dan kiri, kita tempelkan, kita mampatkan dulu. Setelah kita mampatkan, terus itu yang sebelah sini kita tarik dengan tangan kanan. Seret, kita sudah 3 menit, 4 menit, 5 menit. Nah, misalkan kita narik lagi, langsung 7 menit. Jadi kita kecilkan dulu. Kalau memang timeline-nya masih lebar, ya ini memang lama. Ini itu. Ya, jadi ini Bu Ida, ya tadi kalau di HP itu kan memang seperti itu kondisinya. Jadi ngototnya harus benar-benar, apalagi yang tangan-tangannya tebal seperti tangan saya ini ya, banyakkan yang mungkin biasanya ke sawah gitu juga ya. Nah, itu susah ini, sensitivitasnya ini agak susah ini berarti. Gitu ya Wida. Jadi sekali lagi tadi disampaikan sama pemateri bahwa memang di HP itu kalau tingkat kenyamanannya lebih enak di laptop memang. Di mana-mana editing itu kebanyakan pakai laptop. Nah, karena memang KineMaster ini memang aplikasi laptop, jadi ya ini kan memang kemarin kita sengaja aplikasi yang bisa gampang dibawa kemana-mana. Ya, jadi bisa dibawa kemana-mana. Ya memang kalau di televisi juga gitu kan, pasti dipakai laptop atau komputer ya. Jadi paling tidak kita jadi bisa dibawa kemana-mana lah kalau pakai HP itu. Gitu Bidang ya. Jadi sabar dan sabar. Mungkin saya tampilan gini kalau kurang jelas. Ini saya pakai webcam ini. Nah, ini kan HP saya di sini nih. Ini misal kalau kurang jelas. Nah, ini dimampatkan pakai 2 jari. Nah, mampatkan. Kalau panjenengan ini dibesarkan, nah kayak gini, terus dari sini kita tarik, memang lama. Tapi kalau di sini kita mampatkan timeline-nya jadi kecil, nah kayak gini kecil kan kecil gini sudah 1 menit. Nah kita tarik ke sini itu ya cepat loh. Ini ya, lebih gamenya ini. Nah kayak gini sudah panjang dan cepat menariknya. Jadi kita pakai 2 jari. Memang ya yang jempolnya besar-besar, hatinya kecil ya. Memang agak mikir-mikir. Nah, ini kan saya nariknya gampang. Gini tuh sudah 3 menit, tuh, 4 menit, 5 menit. Nah, kalau ini posisinya panjenengan itu ininya timeline-nya dilebarkan. Kenapa sih kalau harus lebar dan mengecil? Itu untuk mengetahui detail gambar kayak gitu. Jadi di sini detail gambar kan kelihatan. Jadi kalau misalkan kita nggak butuh detail gambar, hanya untuk memanjangkan ya, ini kita mampatkan dengan 2 jari gini, setelah itu yang ujung kita tarik seret, nah sudah 4 menit. Mungkin itu. Pertanyaan Pak Didi tadi, ini dari Pak Basuki ini, kalau pakai lilin itu cahayanya bisa enggak? Mana ditambahi kembang? Ya itu. Sama ini dari Bu Niswa untuk efek tulisan subscribe, lonceng yang bisa bunyi. Harus bisa bunyi ini ya. Harus bisa bunyi. Ya ini mungkin kalau gitu kan biasanya kita kan lewat laptop mudah Ustaz ya. Kalau pencahayaan itu tergantung kebutuhan ya. Jadi misalkan saya di sini karena sudah pakai webcam ya. Nah misalkan di sini, ini karena ruangannya gelap tertutup semua, kayak gini. Nah untuk webcam lampu atas ini sudah cukup ya sudah kita tutup. Nah di sini ada green. Tapi kalau misalkan di sini misalkan nih, ini studio nih. Nah misalkan kayak gini itu kita nggak pakai lampu ya gelap, artinya kita pakai lampu. Misalkan kita budgetnya kurang, itu saya kalau yang di sebelah kanan kiri itu nggih kelihatan sama yang sini itu lampu krisbo. Lampu krisbo itu lampu taman. Akhirnya kena wajah itu sangat silau.
itu 80 ribuan. Jadi aslinya lampu yang sebenarnya ya kayak ini, tapi saya kemarin ini berapa Kelvin ya kemarin. Tapi ya memang harganya cukup tinggi, satu kotak gitu itu kemarin 1,5 juta belum baterai. Jadi kalau sama baterainya 500.000 ya 2 juta untuk lighting kayak gitu. Nah, kalau misalkan pakai pengen yang murah itu lampu bolam itu bisa, lampu kayak gini atap itu bisa, lampu bilik atau apa yang besar nanti panjenengan kasih isu. Nah, biar nggak terlalu apa namanya silau. Kalau dalam dunia syuting itu ada namanya diffuser. Diffuser itu untuk memperhalus cahaya. Tapi kalau untuk lampu-lampu kayak gini, itu kan nggak ada diffusernya sudah cukup karena dia pakai LED yang mata ikan. Nah, memang ya harganya kayak gitu. Semakin tinggi lightingnya, kalau semakin bagus cahayanya, itu nanti wajah kita yang hitam jadi putih, mixnya gampang bener. Jadi kalau kita dari proses awal itu sudah jelek, nanti dalam tahap proses editing itu kita juga kebingungan, nonton. Tapi kalau dalam tahap editing kita itu wajahnya sudah putih, bersih, dan lain-lain karena lighting, akhirnya edit kita juga nggak macam-macam. Nonton. Jadi rata-rata biasanya kalau lighting itu saya pakainya itu 3 point. 3 point itu istilahnya saya pakai lighting biasanya nggak pernah di depan, tapi di samping, di sisi kanan atau sisi kiri. Terus ada namanya lighting untuk kepala, overhead atau apa itu ya. Terus untuk background ini untuk menyalakan fitur belakangnya kayak gini. Oke. Misalkan ini ya, saya lihatkan di sini. Mau tanya Pak ini Pak. Oke, monggo. Ini kalau untuk Pak, penggunaan kamera HP, saya kemarin tuh nyoba 2 kamera hasilnya berbeda. Yang kamera depan dari kamera HP dengan kamera yang belakang itu hasilnya beda. Itu kenapa Pak? Oh gitu. Ya, ini kamera depan dan belakang. Itu Pak, mungkin sedikit saja ini sebelum ke pematerinya Pak. Memang pikselnya berbeda Pak Bas. Untuk yang kamera HP depan dan belakang Pak Bas. Nah, berbedanya itu dari apanya Pak Bas? Kalau kualitas gambar pasti berbeda Pak Bas. Nah, yang dimaksud berbedanya itu dari yang gimana Pak Bas? Kalau pakai yang belakang yang biasanya untuk selfie itu Pak, itu lebih jelas. Oh. Tapi kalau pakai yang depan itu agak buram ya. Oh iya. Jadi itu Pak Bas, nanti kalau itu mungkin permasalahannya hanya di pixel dari HP-nya Pak Bas. Ya, waya ganti. Ya. Jadi memang di mana-mana kalau HP itu Pak Bas dan teman-teman antara kamera depan dan belakang itu kamera belakang itu pixelnya lebih tinggi. Ya. Itu pixelnya lebih tinggi. Jadi otomatis kalau pixelnya lebih tinggi itu hasilnya juga lebih bagus Pak Bas. Ya. Begitu. Mohon maaf Pak Bas, ini saya saja yang jawab Pak Bas. Iya Pak. Terima kasih Pak. Barangkali nanti Pak ketuanya nanti memberikan iPhone gitu Pak. Masuk. Saya itu punyanya Apple. Ya. Sampai mau Apple apa melon? Ayo. Ya, jadi begitu. Sekali lagi, berikutnya mungkin ini kalian lihat ini yang mengaktifkan video ada Pak Bagus, Pak Urip, Pak Bas, Bu Sri dan Bu Lis, terus Pak Bagusnya ada 2, Pak Bagus ini dari SMK Baru Ulum. Selamat datang Pak Bagus. Yang dari Baru Ulum, ya. Pak Muklisin. Ada Pak Muklisin. Ini Citra Pak Anwar ini. saja. Iya, Bu Citra ini fotonya diam saja nih. Pak Anwar mungkin ada yang ditanyakan Pak Anwar. Halo. Oke. Bagaimana Pak Anwar? Ada yang mungkin di-sharing bersama di sini, monggo. Wah. Kalau sering nggak ada, Pak Didi. Ya, mohon maaf. Skor sebentar ya. Skor sebentar, ada azan. Iya. Ibu, diskor sebentar ya, ada azan ini. Allahu Akbar.
Ya, kita lanjutkan teman-teman. Untuk selanjutnya mungkin, monggo. Ada yang ditanyakan? Monggo. Ini kayaknya banyak yang tidak menampakkan wajahnya ini ya. Tidak menampakkan wajahnya nih, nggak tahu nih. Ada yang mungkin Bu Dian mungkin tinggal beli pampers dulu atau gimana nih Bu Dian? Pak Didi mau tanya Pak Didi. Oh nggak Pak Bagus, silahkan. Ini sebelumnya saya muslim dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasir atas ilmunya. Kemarin saya pernah pakai yang laptop yang VSDC itu rumit Pak. Tapi setelah saya pakai yang KinoMaster, Token Master ini kok lebih mudah, lebih gampang. Terus yang saya ingin tanya untuk suara-suara animasi bisa dapatnya di mana Pak Nasir? Ya ini Ustadz, untuk ini ada pertanyaan dari Pak Bagus. Ini merasa bahwa KinoMaster ini lebih mudah ini. Dan ini Ustadz perlu diketahui sudah diupload di grup ini Ustadz. Ya, hapus lagi. Ya, jadi untuk menambahkan animasi ya Pak Bagus ya. Yang suara itu dapatnya suara animasi kartun, iya. Ngambilnya di mana gitu ya? Atau dapatnya dari mana? Monggo, silakan. Downloadnya di mana? Downloadnya di mana? Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini kita lari ke sini dulu. Nah, ini yang tadi saya ceritakan itu ya, meskipun sebagus apapun kamera kita, kalau lightingnya tidak mendukung, ya nggak bisa. ISO-nya meskipun ISO itu kan keterangan cahayanya tinggi 51.200, misalkan sangat tinggi tapi nggak ada cahaya ya sama saja. Nah di sini misalkan kalau pakai HP, tapi lightingnya banyak. Jadi ini di sini 1, belakang 2, sini 3, depan sebelah kini 1, atas ini ada lightingnya. Nah itu ada keren atas gini. Jadi ada atas itu ada. Jadi total lighting di sini kalau 3 point lighting itu biasanya ada 3, belakang 1, kiri, atas, itu sudah cukup. Tapi ini saya pakai karena ada warna-warna ya biar agak meriah. Ini kan saya pakai untuk teks nantinya. Akhirnya saya pakai lampu beberapa. Atas yang penting itu atas, kiri sini itu saya pakai warna biru agar kayak gimana gitu ya. Nah itu mungkin untuk lampu tadi untuk yang sebelumnya yang tidak terjawab. Nah kalau misalkan untuk nambah animasi itu kemarin sudah saya jelaskan yang di awal itu silakan klik di sini. Kalau misalkan kita kepingin yang kayak tadi animasi subscribe itu kita klik di sini. Passwordnya itu green screen. Oke. Misalkan subscribe. Nah, kita klik. Nah ini sudah muncul, sudah ada, tinggal kita gunakan. Misalkan yang bisa bunyi tombol klik dan teng teng. Nah ini bunyi ya Pak. Ada slash gitu. Nah gini gitu. Nah bunyi. Nah ini ya. Nah kalau ini sudah apa namanya? Download. Ini kan sudah selesai. Ini kita download. Depan YouTube ini kasih SS, kita enter, sudah selesai. Kita download, setelah di-download kita masukkan ke HP. Kan sekarang itu lagi musim OTG, on the go ya. OTG kita masukkan ke HP. Setelah selesai kita dimasukkan, kita hilangkan hijau-hijau ini dengan kunci chroma gitu. Ini kita hilangkan hijau-hijau. Tapi memang di beberapa software editing berbeda-beda. Kalau di Filmora ya green screen, kalau di KineMaster itu kunci chroma, kalau di Adobe Premiere itu namanya Ultra Key, beda-beda. Terus kalau misalkan animasi yang lain, itu ya kita klik green screen, nanti muncul beberapa macam animasi. Ini biasanya meme-meme yang untuk YouTuber gitu ya. Nah ini banyak. Nah, misalkan terserah panjenengan pilih yang mana. Di sini ada, kita tinggal cari. Sekarang di YouTube kayak gini gratis. Nah ini ada efek asap. Nah gini, ini panjenengan ada di sini itu bisa. Terus misalkan kayak ibu-ibu kemarin yang tanya kursor ya, yang tanya kemarin katanya pengen tulisannya keluar sama kembang api, bagaimana? Nah ini ada kembang apinya. Nah gini ya. Terus misalkan gini kita munculkan tulisan, itu kan bisa. Ini kita download dulu. Kayak tadi di sini di depan huruf Y kita ketik SS, kita enter, sudah selesai. Kita download. Setelah kita download kita pindah di HP. Dari HP kita edit pakai KineMaster yang kunci chroma tadi. Jadi semua animasi ada di sini. Ini. Ini semuanya pakai namanya green screen. Jadi kita nggak harus membuat pakai biasanya After Effects kalau dalam Adobe itu After Effects kayak gitu. Banyak penyediaannya tergantung kita nyarinya. Mungkin itu. Oke. Ya, jadi begitu Pak Bagus. Jadi downloadnya di mana? Di YouTube tinggal ketik yang kita inginkan. Nah, nanti kalau kemarin mungkin kita nggak tahu download di YouTube itu kita cari aplikasi dan lain sebagainya. Sekarang cukup ditambahi SS di depan kata YouTube itu sudah terdownload sendiri. Nah ini saya juga baru dapat tahu hari ini, kemarin waktu minggu kemarin ya. Pak Bagus bisa dimengerti maksudnya? Iya Pak. Oke, jadi kayaknya semua di YouTube itu ada ya untuk mencari video animasi atau apapun ya. Dan yang paling penting yang cari yang itu Ustaz ya, yang backgroundnya green screen gitu ya. Oke, biar lebih mudah ya. Green screen atau apa terserah. Ya.
Terus Bu Anis juga tadi mungkin sekaligus menjawab pertanyaannya Bu Nisfatin tadi bahwa menambahkannya ya sama. Prosesnya berarti sama seperti menambahkan video baru Ustaz ya? Iya, di lapisan. Di lapisan. Ya ini harus menambahkan setiap yang kita mau masukkan harus kita masukkan di lapisan Ustaz ya? Iya. Ya, oke. Begitu mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali teman-teman? Atau mungkin ini Ustaz, kita coba sedikit saja mungkin video apa gitu yang bisa langsung kita edit meskipun ini ada waktu 10 menit Ustaz. 5 menit. Yang tadi saya download gitu ya? Ya, yang masih mentahan, terus nanti coba Ustadz coba kasih apa dan sebagainya di green screen atau bagaimana? Ya misalkan ya, misal. Yang like subscribe aja ya yang tadi ya. Ya, monggo Ustaz. Ini ada singa ada. Nah, saya biasanya mindahnya ini saya cari dulu. Nah ini ya, ini coba saya download. Kayak gini nih, klik ini SS. Semua YouTube bisa seperti ini. Jadi kalau ada YouTube yang nggak bisa di-download itu ya nggak bisa, pasti bisa. Nah ini sudah proses ini memang tergantung apa namanya sinyal kita. Atau kalau misalkan muncul kayak gini, nah kita langsung pergi ke ini aja. Nah ini ya, MP4 360 karena filenya sangat kecil, kita unduh. Nah ini ya, ini karena ini MP4 360 maka munculnya kayak gini. Ini kita save video as, save ya. Monggo, suaranya ini di itu kan dulu di unmute dulu teman-teman. Ada campuran suara. Karena sudah ke-download kayak gini, biasanya muncul di sini ya. Bentar. Nanti munculnya di sini misalkan, nah ini video sudah di-download tadi. Terus bagaimana pindah ke namanya HP? Kalau saya biasanya pakai OTG, flash disk yang kecil itu dipindah ke HP. Tapi kalau misalkan nggak bawa, tenang saja. Ini kita cari yang express, kita di sini, kita klik di sini WhatsApp web. Nah, kan ada saja nih, ini WhatsApp web. Kita sekarang ya, WhatsApp web kayak gini. Ini cara pindah yang nggak ada OTG-nya. Jadi di sini saya harus pindah dari HP ke laptop. Nah di sini saya punya grup, ya grup saya ada saya sendiri. Jadi di sini saya upload file-file yang saya anggap itu penting. Nah ini kan filenya tadi ya. Ya. Nah ini saya upload sendiri, saya sendiri. Nah ketika sudah stop ini nyampe misalkan di sini. Nah ini yang sesuatu tadi. Nah sudah nyampe sini. Ini karena ini sudah kita download. Nah, kita nyoba kita simpan lagi. Bahkan kita langsung pergi ke sini. Nah, karena itu sudah di-download, semoga saja bisa. Ini kita ketik di lapisan, terus kita pergi ke media. Nah, kita cari di situ. Tadi itu ada di WhatsApp video. Ada. Biasanya gini tuh restart dulu. Tergantung video kita naik mana ya. Download WhatsApp image. Memang kayak gini nyarinya. Ini tadi belum ke download ke memori mungkin ya. Bentar saya
screenshot. Begini aja saya keluarkan dulu. Cari videonya. Apa enggak? Nah, masuk sini. Harus disimpan dulu. Ya, ke manager file. Sini ada video. Kalau nggak masuk sini, ini WhatsApp. Nggak masuk. Masih juga. Gimana ini tempatnya? Bentar. Pasti ketemu. Oke. Kenapa ya? Karena memang ini nggak lewat OTG. Tapi saya pernah bisa kok. Ini tuh harus download dulu. Bagikan, coba saya bagikan dulu. Ya. Dan coba bagikan ke terserah ini. Siapa ya? Bagian ke saya Ustaz. Ya, bagian saya Ustaz. Coba ya, saya cari lagi. Memang gini tuh harus dipindah di manajer, terus tersimpan di WhatsApp, tuh kan belum muncul di WhatsApp, terus biasanya di video. Kalau tidak seperti itu, biasanya itu tidak apa namanya? Terdeteksi. Ya, memang yang masuk terdeteksi tadi ya lewat apa namanya? Panjang itu sudah bisa ya. Iya. Atau saya kirim lagi Ustaz barangkali. Oke, coba. Oke, Ustaz, coba. Pokoknya ya namanya. Dicoba dulu. Kalau nanti tidak bisa. Oke, sudah saya kirim Ustaz. Udah jam 3 di sini saya. Ngomong ke lemak. Monggo sambil minum-minum enggak apa-apa. Ya, memang kalau ngedit gini itu kan enggak bisa 1 jam 2 jam. Tergantung ini sulitan apa namanya mencari bahan. Makanya dalam mencari bahan ini memang kita harus ready dulu semuanya baru kita buat. Nah, ini sudah muncul ya. Oh, yang atas ya. Harus dikirim ulang berarti tadi. Nah, ini ya. Coba. Kalau nanti nggak bisa, saya sudah bawa OTG. Saya coba kita buka lagi. Memang ini ya, agak gimana gitu. Hanya saya itu, ya memang sudah pasti semua di OTG sudah ready baru saya edit. Kalau nyari-nyari gini memang ini. Coba ya. Di awal. Media. Lapisan. Media. Nah, ini muncul. Alhamdulillah. Klik. Nah, ini ya. Ini jangan terlalu besar. Menutup wajah. Misalkan di sini. Kalau sudah kita pakai kunci chroma ini ya. Kunci chroma ini kita aktifkan. Nah, kenapa kok hitam? Karena ya ini saya buat ya. Coba nih. Nah, ampun ada nih. Gampang menghilangkan itu cukup ini diklik. Terus ini kita pergi ke kunci chroma. Karena yang ada di mana? Di green screen-nya di YouTube itu hijaunya benar-benar hijau dan memang lighting-nya itu bagus. Akhirnya kita nggak butuh yang pakai ini kanan kiri gitu ya, nggak pakai terus ini pakai kurva, nggak pakai, hanya sekali sentuh aktif sudah selesai. Mungkin ya proses kita dalam memindah dari laptop ke HP itu yang mungkin agak menguras ini, gitu. Terus kalau misalkan video atau gambar yang lain bagaimana? Ya sama prosesnya. Kita harus download dulu animasi apa yang misalkan gini ya. Animasi. Terus pokoknya diketik seadanya.
kenapa kok harus bahasa Inggris? Karena memang orang Inggris itu yang kayaknya nggak ada kerjaan buat gini. Kalau Indonesia itu jarang buat kayak gini. Nah, ini kan ada animasi gitu, nanti ditambah-tambah apa, ada ikan-ikan, gitu. Ada ya buahnya, ini yang ada tangannya malahan, bro. Ada hewan-hewan gitu. Ya mungkin itu tadi yang untuk start singkat. Oke. Bapak Ibu, ya tidak terasa ini, sudah jam 3 Bapak Ibu. Ini kita tambah 5 menit lagi Pak Kis, ya Bapak, Ustaz? Ya Bapak nggih. Teman-teman, jadi gini, kayaknya ini kalau mungkin sudah semakin sering kita menjumpai KineMaster, kayaknya jauh lebih mudah. Ya, sekali lagi Pak Bagus sudah mengalaminya ya. Cuman lagi-lagi kadang-kadang memang karena kita nggak terbiasa utek-utek HP, jadi jempolnya ini masih belum terlalu fleksibel, fasih. Tapi saya juga ini merasakan juga Ustaz. Jadi kemarin-kemarin nggak pernah pakai KineMaster. Biasa kalau di laptop kan ada Filmora. Nah, jadi ini kayaknya ini lebih simpel, lebih mudah. Bukan begitu Pak Bagus? Ya, Lurus, jadi lurus. Ini biasanya yang ibu-ibu ini yang agak-agak susah ini ya. Kalau mengedit video. Tapi insya Allah Bapak Ibu atau teman-teman semua, kan kemarin alasan kita pakai KineMaster ini kan versi atau mungkin edit video yang paling mudah. Jadi paling mudah sambil leyeh-leyeh, HP-nya dipegang bisa mengedit. Gitu. Makanya ini kemarin kita putuskan pakai KineMaster. Oke. Monggo teman-teman, kalau misalnya nggak ada mungkin kita akhiri. Ya, kalau memang tidak ada. Kali ada apa yang tampilkan mungkin di closing itu. Oke, monggo. Ustadz, kayaknya ini tidak ada mungkin closing statement. Atau ada yang kelewatan. Gitu. Bu Niswatin mungkin saya kasih kesempatan. Ya, videonya Bu Niswatin tidak saya tampilkan. Kenapa? Harapannya kan ada gambarnya Bu Niswatin itu sebenarnya. Iya. Kangen. Nah, harapan saya itu ada gambarnya Bu Niswatin yang nanti bisa di green screen kan begitu. Iya, bentar Pak. Belum ada waktu untuk begitu. Enggak apa-apa ya. Jadi ada waktu ya. Jadi monggo enggak ada teman-teman ya Pak Orip monggo Pak Orip terakhir Bapak Wakil Ketua MGMP. Mantap. Monggo. Pak Muklis. Terima kasih. Pak Orip dulu monggo. Wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, masih buka laptopnya ini. Ayo, monggo Pak Orip. Oke, ini terus terang saja, jujur saja, gua tekpol ini ya, gua tekpol. Saya dari tadi ngode-ngode juga yang namanya master di HP. Nah, cuman masih bingung menggabungkan antara latar yang kita punya dengan film yang kita punya, video yang kita punya, itu masih ada. Menghilangkannya bagaimana supaya menyatu dengan background dari KineMaster. Oke. Ya, Ustaz, jadi ini. Tutup, Minggu. Ya, nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Jadi sudah dikasih latar, terus ada videonya gitu Pak Orip ya. Terus kok nggak hilang-hilang latarnya ini ya? Atau backgroundnya ya Pak Orip ya? Ya, oke. Monggo, Ustaz, dijawab ini biasa kalau misalnya baru-baru lihat utek ya gini masalahnya. Monggo, Ustaz, persilakan. Memang masalah mengedit itu tergantung jam terbang. Semakin sering kita edit, ya semakin lihai. Jadi seseorang itu ketika mendengarkan itu ya tanpa praktek itu, kalau SMK kan gitu biasanya, banyak prakteknya akhirnya lihai. Jadi berbeda dengan anak-anak yang kita hanya mendengarkan. Nah di sini bagaimana cara membedakan? Kemungkinan tadi itu gabung gitu kan. Di sini background, di sini yang lapisan, ini lapisan, di sini yang background itu gabung. Nah memang cara memasukkan awal ya kita itu media dulu, ya media dulu. Misalkan ini saya hapus semua ya. Iya, dihapus dulu. Hapus semua. Sip. Pertanyaan yang sama.
pertanyaan sama oke. kata Bang Niji. Nyata nggih. Ya kosong Sudah semua Ustaz. bersih? Ya, sudah terus. bersih. Langkah awal adalah media. Kita klik di sini media itu untuk membuat latar. Latar istilahnya background. Kalau memang di sini kita pakai green screen, ya. Tapi kalau nggak pakai green screen, nggak usah dipakai media dan lapisan konten. Tapi kalau nanti misalkan media di sini ada latar kita yang kita syuting tanpa green screen, ya memang kita klik ini aja. Dan misalkan di sini ada video yang nggak ada green screen-nya. Ya, masih mentahan Ustaz. Nah, misalkan mana ya? Mentahan ini yang nggak green screen, ya. Ya, yang enggak gini Ustaz. Nah, ini video misalkan ini. Ini yang conditional itu Ustaz. Yang Nah, apel, ini- ya apel ya. Apel ini nggak tahu kirimannya siapa tiba-tiba. Tak kirimi dari punyanya Bonis Watun. Oh, niki. Ya, nah, ini yang mau dijadikan praktek tadi sebenarnya. Oh, ngonten. Misalkan Pas, ini kan? nggih. Nggih. Nah, loh ini sudah luar biasa ini materinya. Ini mungkin PowerPoint dimasukkan dijadikan video. Iya. Ini Masih yang ada tulisannya. Saya hapus. Nah, gini Bu, ini tuh memang saya tarik pakai tangan. Kalau nggak ditarik, nggih, panjenengan lihat itu agak rumit. Nah, kalau sudah ditarik, kita kembalikan lagi, kita mampatkan lagi. Nah, ini yang tadi ya, yang ceteng-ceteng ini tadi. Ini saya biarkan dulu. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kalau misalkan di sini kita itu sudah materinya sudah begitu bagus, berarti kita tinggal masukkan green screen, gitu loh. Makanya tadi kan kalau sudah ada materinya ya enak malahan. Ini misalkan sudah nggih. Nah, bagaimana misalkan kita nambahkan ya kita pergi ke lapisan untuk nambahkan green screen. Lapisan, media, terus kita cari di sini mana video kita kayak gitu. Kan videonya yang video. Nah ini ya, coba Ya. video saya saja. Ya. Nah langkah awal itu kita nggak usah membesarkan, nah, ini aja. Nah setelah itu kita pergi langsung ke kunci chroma. Ini nggih, Aktifkan. kita klik, aktifkan, belum sampai apal. Setelah itu kita atur. Nah ini nggih, kira-kira pokoknya ketika syuting di layar hijau jangan banyak bergerak. Nanti kita kesusahan hilangkan. Ini kita tampilkan dulu yang ini, tampilkan master atau alpha, biar kita tahu antara hitam dan putih. Kalau sudah putih banget berarti kita sudah tanpa objek, tanpa background. Objek kita harus putih banget, ininya harus, nah kayak gini tuh kan jelas sampai hitam, benar-benar. Oh hitam. gitu ya. Oke. Kalau kurang, ini panjenengan atur. Pokoknya panjenengan utek-utek lah, insya Allah nggak rusak. Nggak rusak diinstal lagi. Misalkan ini nggih. Ini misalkan hijaunya kurang, ya ini kita cari di sini. Ini kan hijaunya kayak gimana? Ini serah kita. Ini. Nah, ini kan malah lebih ini jadi hijaunya yang tadi aja. Lalu sudah kita klik OK. Nah, ini nggih. Nah, ini kan berarti ada hijau-hijaunya yang masuk, kita atur lagi kayak gitu. Ya, pakai warna ini aja. Nah, ini kita lihat kalau di sini putih-putihnya sudah tidak campur, berarti kita klik OK. Kalau sudah, ini kita klik, kita klik, kita taruh sini. Jangan sampai menutupi tulisan, taruh pojok. Nah, kayak orang-orang menyiar berita. Taruh sebelah sini, kita OK. Play. Play. Nah, karena saya suara. Nah, jadi kalau penjelasan kayak gini kan memang anak-anak itu mau melihat sini. Jadi tidak apa-apa panjenengan kasih PowerPoint kayak gini. Cuma nanti begini aja, misalkan video pembelajaran depannya itu Assalamualaikum anak-anak, berjumpa lagi, ya misalkan kayak gitu. Baru ya berjumpa lagi, materi ini adalah tentang, nah itu baru
PowerPoint itu boleh. Jadi depannya aja yang pakai kita dan jangan lupa misalkan subscribe itu. Nah, misalkan itu sudah ada. Kalau misalnya menghilangkan itunya Ustaz, suaranya yang di video Ustaz, yang sudah ada suaranya Ustaz. Yang di mana? Ini kan video ini kan sudah ada suaranya yang conditional sentence ya. Ya. Nah, kita hilangkan suaranya ya. Oh, nggak gampang. Ini tinggal kita klik di sini ada ini gambar. Nah, ini tinggal kita turunkan seret sudah hilang. Coba ya. Suaranya kurang keras ya di sini. Iya. Hari kiamat tapi kan sentence. Jadi saya keseringan itu ya bahwa seperti ini ibu-ibu. Jadi saya itu buat PowerPoint dulu, baru saya itu syuting. Terus syutingnya bagaimana? Saya itu harus melihat PowerPoint itu. Nah, saya tunjukkan ya. Bentar. Ini virtual background-nya saya mengaktifkan dulu. Nah, ini ya TV di sini. Nah, ini TV, itu kan TV bunyi. Oke. Di sini TV itu saya sambungkan ke laptop. TV ini saya sambungkan ke laptop, akhirnya PowerPoint-nya itu tampil di TV. Nah, terus bagaimana kameranya? Bentar. Nah, ibarat di situ solasi yang di sini itu kamera. Nah, ini PowerPoint kita yang ada di TV, teman-teman. Nah, akhirnya kita melihatnya seakan-akan di kamera, padahal di belakang kamera ada TV. Nah, TV itu yang isinya PowerPoint yang sudah kita buat. Misalkan Ibu tadi sudah buat tentang conditional sentence, ya. Nah, itu tayangkan di sini di TV. Kita pakai kabel HDMI. Atau misalkan kalau TV-nya Smart TV ada cache ya TV itu, akhirnya kita syutingnya enak. Setelah jadi di sini PowerPoint-nya sudah jadi, di belakang sini sediakan green screen kayak gini. Nah, misalkan nggak punya green screen ya kerudung hijau atau kerudung merah terserah, asalkan beda sama background sama objek benda yang kita syuting. Setelah itu ada 2 video. Video pertama itu PowerPoint-nya sudah kita buat. Video kedua itu kita yang ada di sini itu nanti sudah ngomong tentang ya conditional sentence dengan melihat PowerPoint itu. Akhirnya nanti video yang kita buat itu seakan-akan beneran, padahal kita itu melihat PowerPoint kayak gitu. Ya itu ya semua penyiar berita kan kayak gitu. Saya pernah mengunjungi di Metro, terus di TV, itu ternyata penyiar berita itu depannya ada TV besar, atau TV-nya itu ngeflip itu ya, sini komputer, terus di flip gini, akhirnya TV-nya itu kayak running tag gitu. Jadi TV jadi skripnya itu berjalan. Selamat pagi, jadi orangnya nggak hafalan, ya baca yang ada di depannya. Jadi seakan-akan ya itu hafal, padahal ada teksnya, nah, repeannya, panjangan itu, karena sudah jadi enak malahan kita tinggal melihat, kita pegang pointer, nah kita klik materi yang pertama, conditional sentence artinya dan lain-lain, contohnya lebih teratur dan kita syutingnya lebih cepat kayak gitu. Oke, iya saya rasa cukup teman-teman, kita sudah melebihi waktu 15 menit. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara. Jadi mungkin saya mohon untuk closing statement-nya dari Bapak pemateri beberapa menit, kami persilahkan, monggo. Nggih, matur suwun. Ngapunten nggih Bapak Ibu. Jadi saya di sini juga karena memang basicnya saya itu bukan multimedia. Jadi mungkin panjenengan bilang saya juga basicnya bukan dari IT atau informatika dan lain-lain, karena nggak ada jaminan
dengan orang basic itu terus orang itu menguasai, enggak. Meskipun bukan basicnya, tapi kalau kita sering mencoba, karena buat gini kan ilmu katon ya istilahnya. Kita sering praktek, kita bisa, jadi tergantung jam terbang. Kalau dulu saya awal-awal buat video itu PowerPoint saya jejer-jejer, terus saya jadikan video, itu dulu kalau nggak salah SMP kelas 1. SMP kelas 1 saya buat itu. Akhirnya mulai kepingin buat video sampai kuliah, akhirnya kok dikirain kok bisa seperti ini, dikirain saya itu kuliahnya seperti itu, ternyata jurusan agama. Dan kok bisa? Ya karena memang dilihat dari jam terbang, sering edit, sering ikut lomba pembuatan film, terus dan lain-lain. Dan jelek juga awal-awalnya, tapi lama-kelamaan akan bagus dengan sendirinya. Jadi jangan khawatir kalau video pertama kita itu tidak enak dipandang, tapi terus-menerus insya Allah akan bisa sedap dipandang. Seperti itu mungkin. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pemateri Ustaz Nazar. Teman-teman, untuk di akhir saya hanya ingin menyampaikan bahwa insya Allah untuk tetap pembagian KD tetap berjalan seperti semula dan kami tunggu 1 minggu ke depan. Ya. 1 minggu depan untuk belajar kembali menggunakan KineMaster dengan dari penjelasan-penjelasan selama 2 pertemuan ini. Pak Bas kemarin juga sudah buat, kalau mau buat lagi monggo, apalagi mau buatkan yang KD saya juga saya siap. Jadi monggo. Jadi insya Allah teman-teman kami berharap bahwa untuk 1 minggu ke depan kita bisa menghasilkan sebuah produk. Nah, kenapa ini sengaja ini kan untuk internal dan teman-teman hanya bayarnya segitu. Itu tujuan kita adalah biar untuk kita sendiri hasilnya, begitu teman. Dan nanti bisa di-share bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk berbagi ilmu dengan sesama teman di MGMP khususnya. Jadi saya rasa itu sekali lagi nanti link untuk penyerahan tugas. Link penyerahan tugas nanti akan saya sampaikan di grup. Dan terakhir, saya sampaikan terima kasih kepada pemateri Ustadz Nazar dan juga kepada tempat yang diberikan khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Manyar, Pak Faizin. Jadi saya tidak terduga, tidak mengira bahwa kami difasilitasi dengan studio yang sangat lengkap sekali dan masuk ruangan juga rasanya itu wow, begitu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada SD Muhammadiyah Manyar telah diberikan tempat yang sangat-sangat layak lah untuk kami untuk bisa belajar membuat video pembelajaran. Akhir kata, kami selaku panitia dan juga pengurus apabila dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, mulai dari yang kegiatan pertama dan kedua, saya mewakili teman-teman panitia dan pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kegiatan ini akan kita lanjutkan pada kegiatan berikutnya selama pandemi ini. Jadi insya Allah nanti akan ada kegiatan berikutnya. Kami pengurus akan berusaha untuk berkembang bersama-sama, maju bersama-sama. Ada suaranya kurang jelas ya? Jelas ya. Ada ingin sampaikan Pak Kis? Monggo kami persilahkan Pak Kis 1-2 menit monggo. Sebelum saya tutup, dari saya tutup aja kalau begitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir akan ditutup oleh Pak Kis. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Ini tetap semangat, insya Allah. Semangat Pak. Di sesi berikutnya akan tetap kita agendakan. Mungkin setelah ini ada pelatihan pembuatan modul dan lain sebagainya. Kemudian untuk penerbitan buku dan lain-lain, insya Allah link juga sudah ada kalau mau cetak gitu ya.
Saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas semua pihak yang terlibat. Ustadz Nazar, yang kebetulan adikku Dewi ya. Kemudian kalau saya nggak usah khawatir, kadis saya ada yang buatkan itu ya. Kemudian juga pihak SDMM, insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Baik, kita tutup. Barangkali perlu foto bersama Ustadz Nazar. Oh iya, foto bersama Bang, saya lupa sampean. Ya, kemudian baru nanti kita tutup. Sebentar teman-teman, mohon diaktifkan dulu videonya teman-teman. Diaktifkan dulu videonya. Semuanya. Tolong, alhamdulillah ini Pak Urip diaktifkan. Sebentar. Nanti saya mobil juga nih. Nanti saya kasih aba-aba nggih untuk itu kan dimulai di foto. Sudah? Oke, kayaknya sudah nggih. Kita mulai dari yang halaman pertama Ustaz nggih. Ustaz yang foto nggih. 1 2 3. Berikutnya slide kedua. Slide halaman kedua. Sudah siap Ustaz? Oke. Monggo senyuman maut. 1 2 3. Ya, awas yang hilap-hilap itu. Oke, sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan itu. Waalaikumsalam. Reaction.